Kang Saiful Bahri Sarjana Agama atau yang sering disebut dengan Om Jen, penerus kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, unggul dan memenangi polling tentang siapa calon Bupati Purwakarta di masa yang akan datang. Polling yang diselenggarakan sejak tanggal 4 Februari dan berakhir pada tanggal 4 Maret tadi malam itu diikuti oleh 21.303 orang, angka yang sangat banyak untuk ukuran sebuah polling. Dalam polling tersebut terdapat 5 nama populer yang memiliki kans untuk maju dalam Pilkada Purwakarta 2024 yang akan datang. Pertama, nama Ambu Ane Ratna Mustika, istri Kang Deddy Mulyadi. Ia adalah Bupati Purwakarta, calon incumbent yang baru saja menggugat cerai suaminya, Kang Deddy Mulyadi. Dalam polling ini, istri Kang Deddy Mulyadi tersebut hanya memperoleh suara 693 suara atau berada di urutan kedua paling buncit dari wakilnya, yaitu Haji Aming sang wakil Bupati Purwakarta. Rendahnya animo masyarakat terhadap Ambu Ane Ratna Mustika dimungkinkan gara-gara Ambu Ane Ratna Mustika menggugat cerai suaminya, Kang Deddy Mulyadi. Warga desa dan warga Purwakarta jadi kurang respect terhadap Ambu Ane Ratna Mustika. Ditambah lagi, dukungan Kang Deddy Mulyadi yang selama ini ada di belakang Ambu Ane Ratna Mustika kini sudah pindah haluan dan tak lagi mendukung istrinya tersebut. Sebagaimana diketahui, kini Kang Deddy Mulyadi sudah memantapkan diri baik secara infrastruktur politik maupun secara gerakan bawah kemasyarakatan. Ia mendukung Om Jen, sahabat sekaligus saudara seperjuangan Kang Deddy Mulyadi. Maka pantas orang yang memilih Ambu Ane Ratna Mustika dalam polling tersebut sangat sedikit. Rata-rata mereka kecewa dan menganggap bahwa Ambu Ane Ratna Mustika tidak memiliki adab terhadap suaminya, Kang Deddy Mulyadi. Di urutan kedua ada Haji Aming. Ia hanya memperoleh suara 150 suara. Wakil Bupati Purwakarta yang mantan kepala desa ini harus menerima kenyataan bahwa dirinya ada di posisi buncit perolehan polling. Haji Aming memang jarang tampil di hadapan publik. Posisi sebagai wakil bupati dari Ambu Ane Ratna Mustika kurang strategis, sehingga nama beliau kurang dikenal masyarakat Purwakarta lantaran jarang turun dan menghadiri acara-acara kedinasan yang penting di hadapan masyarakat. Kabarnya, Haji Aming kini akan kembali fokus kepada aktivitas awal sebelum jadi wakil bupati, yaitu sebagai pengusaha. Namun dalam kancah politik, ia akan tetap eksis. Haji Aming yang dipercaya sebagai ketua partai DPD Partai Amanat Nasional Purwakarta ini kabarnya konon akan mencalonkan diri sebagai legislatif dari Dapil 6. Sudah banyak baliho bertebaran di Kecamatan Sukatani, Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari. Kemudian nomor urut ketiga adalah Saiful Bahri Sarjana Agama atau sering disebut dengan Om Jen. Dalam polling ini, Kang Saiful Bahri memperoleh 8.472 suara, mengungguli seluruh kontestan dalam polling tersebut. Om Jen dikenal sebagai pengusaha dermawan yang sering turun ke bawah. Ia juga aktivis pemuda dan pengurus Partai Golkar Purwakarta. Pengalaman politik dan jam terbang berorganisasi serta dunia usaha menjadi kredit poin bagi Om Jen untuk terjun ke gelanggang politik Purwakarta. Om Jen yang disokong langsung oleh sahabatnya Kang Deddy Mulyadi memang calon dengan kekuatan yang penuh. Secara modal Om Jen sudah siap. Secara infrastruktur politik, Om Jen juga banyak sokongan dan bantuan dari banyak koleganya di Purwakarta. Om Jen dengan tagline ngurus lembur nata kota Purwakarta Istimewa ini sudah turun sosialisasi dan mengingatkan masyarakat soal visi yang harus diraih, yaitu Purwakarta Istimewa sebagaimana yang pernah digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Om Jen menganggap
bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah guru sekaligus sahabat, banyak pemikiran besar Kang Deddy Mulyadi yang harus dilaksanakan, diteruskan agar Purwakarta makin maju dan istimewa. Om Jen memang calon kuat dan matang, sekaligus secara kualitas personal, Om Jen mampu berpidato dengan fasih dan runut. Secara culture, Om Jen juga memahami betul tradisi dan harapan masyarakat bawah, sebab ia sering belusukan mendampingi Kang Deddy Mulyadi turun ke halayak masyarakat. Kehadiran Kang Deddy Mulyadi baik secara moral maupun secara aktual adalah energi hebat yang dimiliki oleh Om Jen dan tidak dimiliki oleh figur yang lain. Maka pantas dalam polling tersebut Kang Saiful Bahri memperoleh angka paling besar di antara 5 calon yang beredar. Kemudian di urutan keempat ada nama Hidayat STHI, anggota DPRD Purwakarta dari fraksi Kebangkitan Bangsa atau Partai Kebangkitan Bangsa. Ia memperoleh suara 8.036 suara, angka yang besar, namun masih di bawah Om Jen sendiri. Hidayat adalah anggota DPRD Purwakarta, sekaligus sahabat Kang Deddy Mulyadi. Selain sering aktif turun dan diajak Kang Deddy Mulyadi ke lapangan, Hidayat juga memiliki akun YouTube dengan nama Hidayat Pangeran Kancil. Konten Kang Hidayat berisi kegiatan sebagai anggota DPRD yang melakukan pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Kang Hidayat juga sering melakukan kegiatan konten bersama Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di urutan nama terakhir ada Lutfi Bamala. Ia memperoleh 3.952 suara, angka yang cukup banyak namun masih di bawah Om Jen dan Hidayat. Lutfi Bamala adalah ketua DPD Partai Nasdem Purwakarta, juga aktif sebagai ketua LSM Kompak Purwakarta. Sebelum jadi ketua Nasdem, Lutfi Bamala adalah pengusaha sekaligus fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Lutfi Bamala juga pernah menjadi calon wakil Bupati Purwakarta mendampingi Haji Zainal Arifin pada Pilkada Purwakarta 2018 silam. Pasangan Zainal Arifin dan Lutfi Bamala ini berhadap-hadapan dengan pasangan Ambu Ane Ratna Mustika dan Haji Aming. Dan pasangan ini harus menerima kenyataan kalah dari Ambu Ane Ratna Mustika yang kala itu disokong oleh suaminya Kang Haji Deddy Mulyadi. Itulah hasil polling yang difasilitasi situs polling.com selama 1 bulan terakhir ini dan resmi ditutup tadi malam pada pukul 24.00. Kalau diurutkan berdasarkan perolehan tertinggi, maka hasilnya adalah: pertama, Saiful Bahri memperoleh suara 8.472 suara atau 39,8%. Di urutan kedua, Hidayat STHI memperoleh 8.036 atau 37,7%. Kemudian disusul urutan ketiga, ada Lutfi Bamala memperoleh 3.957 atau 18,6%. Kemudian di urutan keempat ada Ambu Ane Ratna Mustika memperoleh suara 693 suara atau 3,3%. Dan di urutan terakhir ada Haji Aming memperoleh 150 suara atau 0,7%. Membaca polling tersebut tentu kita dapat menimbang dan mengukur nama-nama yang sudah mulai mengudara di Kabupaten Purwakarta menjelang kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Meskipun bukan patokan resmi dan final, namun dengan terlibatnya responden sebanyak 21.303 suara adalah angka yang fantastis, menandakan animo masyarakat yang cukup besar untuk terlibat dalam Pilkada Purwakarta di tahun 2024 mendatang. Kalau memperbandingkan polling dengan survei, tentu masa yang terlibat dalam polling ini jauh lebih banyak. Dalam survei, responden biasanya hanya melibatkan 1000-an orang, sementara dalam polling ini puluhan ribu orang ikut terlibat. Namun,
Kelebihan survei adalah memiliki metode dan penentuan sampling yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode ilmiah. Meskipun responden sedikit, namun pemerataan wilayah, pengambilan sampel, termasuk pertanyaan yang diajukan, sudah dikaji secara mendalam. Kini, Pilkada Purwakarta masih setahun lagi. Nama-nama bakal calon sudah melakukan sosialisasi dengan ragam metode. Bahkan banyak nama bakal calon yang tidak masuk dalam polling ini. Di luar polling ini, rupanya belakangan masih ada polling lain yang muncul dan melibatkan nama yang lebih banyak, lebih dari 10 orang. Namun hasil pantauan, Om Zen masih memuncaki perolehan suara dalam polling tersebut. Semoga dengan banyaknya calon yang terlibat dalam polling ini menandakan bahwa Purwakarta diikuti banyak kontestan dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Dan terlebih, semoga calon-calon ini langsung turun ke bawah, sebagaimana yang dilakukan oleh Om Zen dengan gerilya dari kampung ke kampung untuk memperkenalkan diri. Dalam seminggu, Om Zen full menghadiri berbagai kegiatan di masyarakat. Perharinya, Om Zen tidak kurang dari 3-5 kali pindah lokasi untuk menghadiri berbagai kegiatan kemasyarakatan. Bahkan, khusus untuk hari Sabtu, ia full mengikuti jejak dan kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Sebagai bentuk sokongan, Kang Deddy Mulyadi kembali gerilya ke desa-desa dan mengikut sertakan Om Zen pada hari Sabtu. Kegiatan ini diantaranya pertemuan dengan para petani, melakukan pelatihan kepada petani, dan kegiatan lain yang bermanfaat untuk warga desa Purwakarta.